Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rinda Putri Rahayu, Ardia Putri Pramesti, dan saya sendiri Thaifatun Nida, Rio Saputra, dan Iftita Rinda Pratiwi akan menjelaskan tentang industri penerbitan buku di Indonesia. Jadi silahkan disimak ya. Check this out. Mengenal sejarah percetakan di Indonesia. Sebagian besar masyarakat mungkin tak menyangka bahwa masuknya teknologi percetakan di Indonesia juga memiliki sejarah tersendiri, di mana sejarah percetakan di Indonesia tersebut dimulai pada tahun 1659. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 1659 telah masuk barang percetakan pertama yang diberi nama Almanak tersebut. Diperkirakan sekitar abad ke-17, Netherlands tertarik membuka usaha percetakan di Indonesia, yaitu tepatnya di Jakarta. Pada tahun 1619, DKI Jakarta sudah menjadi pusat pemerintahan pada zaman VOC. Tak heran jika pada tahun 1669 VOC melakukan perjanjian kontrak dengan ahli penjelitan yang berasal dari Amsterdam. Diadakannya kontrak tersebut karena pihak penjelitan diminta oleh VOC untuk mencetak barang-barang yang dibutuhkan oleh VOC. Pada saat itu VOC juga menjual alat cetak kepada pihak penjelitan tersebut. 2 tahun kemudian VOC melakukan perjanjian kontrak dengan pihak lain yang memiliki keahlian dan bidang percetakan, di mana saat itu VOC juga memiliki pabrik pembuatan huruf. Percetakan dan penerbitan pertama tersebut kemudian membuka usaha di Jakarta dan berperan sebagai subkontraktor untuk kantor VOC setempat. Kemudian pada tahun 1677 pihak percetakan tersebut mencetak kamus bahasa Belanda dan Melayu, serta pada tahun 1963 mencetak kitab perjanjian baru yang dibuat dengan bahasa Portugis atau disebut sebagai Asia Timur pada saat itu. Meskipun di Jakarta pada masa itu sudah terdapat percetakan swasta, tetapi VOC tetap mendirikan usaha percetakan pada tahun 1719. Percetakan tersebut diberi nama Castle Press. Kemudian percetakan VOC yang ketiga didirikan pada masa pemerintahan Jenderal Gustav Wilhelm Baron von Imhoff. Pada saat pemerintahan Gubernur Gustav, inilah terbitan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Indonesia yang diterbitkan secara mingguan. Karena dianggap membahayakan, VOC akhirnya menutup percetakan tersebut dan akhirnya ditutup pada tahun 1745. Pada sekitaran abad ke-18, masa di mana VOC mulai akan dibubarkan dan usaha percetakan swasta semakin berkembang menjadi usaha penerbitan. Mereka kemudian menerbitkan karya berupa puisi, almanak, surat kabar, dan kamus. Tetapi cukup disayangkan, ternyata penerbitan surat kabar tersebut harus ditutup kembali guna menjaga keamanan dan ketertiban di masa itu. Sejarah percetakan di Indonesia menganggap bahwa R.M. Tirto Adisurdjo merupakan pelopor sekaligus perintis usaha percetakan yang di kalangan pribumi. Sebelumnya, R.M. Tirto Adisurdjo memiliki nama R.M. Djokomono yang mendirikan toko buku, alat tulis, serta toko alat tulis Jawa. Pada tahun 1904, beliau berhasil menerbitkan majalah, lalu diikuti dengan penerbitan surat kabar di Bandung. Bahkan surat kabar tersebut pernah dicetak sebanyak 2000 eksemplar dan termasuk dalam jumlah yang besar di kala itu.
Pada tahun 1976, ada sebanyak 385 mesin cetak offset didatangkan ke Indonesia. Dan perkembangan pesat dimulai pada tahun 1992 sampai 1997, di mana teknologi komputer to film atau CTF mulai masuk ke Indonesia, dimulai dari percetakan besar hingga sampai ke percetakan menengah dan kecil. Pada tahun 2000, penggunaan teknologi CTF mulai teralihkan perihal berkembangnya teknologi komputer to plate atau CTP, atau yang terkenal dengan merek Heidelberg, Screen, Societex, Basis Print, and Agfa. Perkembangan terkini percetakan di Indonesia tumbuh pesat dengan CTV, dengan master, dan tanpa master, seperti salah satu yang terkenal adalah HP Indigo Fujijet Press 750S. Kemudian, era 2007 ke atas muncul berbagai peluang menjanjikan seperti digital printing, 3D printing, dan border transfer printing. Perkembangan industri buku di Indonesia telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Berdasarkan penelitian Dr. Edward, industri penerbitan buku di Indonesia pertama kali dimulai sekitar tahun 1650 hingga 1870-an. Orang pertama kali yang menerbitkan buku adalah Johanner, yang tinggal di Indonesia, menerbitkan sebuah almanak. Almanak sendiri merupakan buku yang berisi cerita pendek, puisi, perkiraan cuaca, dan fakta lain yang penting bagi populasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Usaha penerbitan kemudian dilakukan oleh VOC, hingga kemudian pada tahun 1809 terdapat dua perusahaan percetakan yang melakukan merger dan menamakan diri New Government Printing Office, atau saat ini dikenal sebagai Percetakan Negara. Perusahaan tersebut kemudian memonopoli dunia percetakan, seperti mencetak berita-berita resmi dari pemerintah yang awalnya dikenal sebagai Batavia's Colonial Current tahun 1800 sampai 1811. Karena kondisi politik yang bergejolak, maka industri penerbitan menjadi tidak stabil. Hingga kemudian setelah merdeka, urusan penerbitan diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Secara resmi, tanggal 7 September 1945, didirikan Badan Usaha Milik Negara dalam penerbitan yang dikenal Badan Penerbit Nasional. Jenis-jenis buku yang pertama diterbitkan adalah karya sastra. Kini industri buku di Indonesia telah mengalami kemajuan. Industri terbesar dimiliki oleh Gramedia. Gramedia bergerak tidak hanya sebagai penerbit, namun juga menjadi toko buku terbesar di Indonesia. Pembagian jenis buku di Indonesia berdasarkan Gramedia Online, antara lain agama filsafat, bahasa, buku anak dan remaja, buku impor, buku sekolah, dan lain-lain. Dan industri penerbitan buku modern diawali dengan terbitnya buku yang berjudul 42 Line Bible, karangan Johannes. Setelahnya, buku dianggap sebagai kekuatan yang mampu menyebarkan informasi dengan cepat kepada massa yang lebih luas. Industri penerbitan buku pun lebih simpel, yaitu pengarang akan mendekati percetakan dan mendapatkan kontrak untuk menerbitkan juga menjual buku karangannya. Berkembangnya zaman membuat industri penerbitan buku mengalami perubahan, terutama setelah perkembangan teknologi.
penerbitan buku dipaksa melakukan perubahan, seperti penggunaan komputer dan perangkat teknologi lainnya yang lebih canggih dalam memproduksi buku. Adanya tekanan dari pasar yang mengalami perubahan teknologi dan generasi, yang akhirnya industri penerbitan harus mencari akal sebagai bertahan dari perkembangan tersebut. Dikenallah yang namanya akuisisi dan merger. Akuisisi adalah pembelian langsung terhadap sebuah aset yang dianggap sudah valid. Sementara merger adalah penggabungan antara dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan atau satu kesatuan. Dengan adanya hal tersebut, penerbitan buku yang sudah tidak mampu lagi beroperasi dan bergabung atau mendapatkan dana dari penerbit besar, tentunya dengan perjanjian yang saling menguntungkan dan tujuan yang sama, yaitu menjaga industri penerbitan buku tetap bertahan. Buku cetak tidak lagi dianggap sebagai sarana penerbitan satu-satunya. Lahirlah yang namanya e-book sebagai solusi atas penggunaan gadget yang semakin marak. Setelah tadi dijelaskan mengenai perkembangan industri penerbitan buku di Indonesia, sekarang saya akan menjelaskan mengenai perkembangan industri penerbitan e-book di Indonesia. Oke, berkembangnya zaman membuat industri penerbitan buku pun mengalami banyak perubahan, inovasi, dan perkembangan dalam penerbitan bukunya. Hal tersebut salah satu alasannya dikarenakan adanya tekanan dari pasar yang membuat industri penerbitan buku harus mencari akal bagaimana bertahan dalam perkembangan ini. Apa itu sebenarnya e-book? Menurut Wikipedia, e-book singkatan dari electronic book dikenal sebagai buku digital, merupakan e-text yang berbentuk media digital dan kadang-kadang dilindungi dengan hak cipta digital. Bentuk dari e-book sendiri, lebih ke tepat bentuk filenya, berupa PDF, Word, HTML, TXT, dan lainnya. Oke, kembali lagi. Fisik buku pun saat ini mengalami banyak perubahan. Buku cetak tidak lagi dianggap sebagai sarana penerbitan satu-satunya. E-book kemudian lahir sebagai solusi atas penggunaan gadget yang semakin marak di kalangan generasi milenial. Penerbit buku yang cukup besar akan menangkap perkembangan ini sebagai sebuah peluang dalam melakukan inovasinya. Dalam inovasi industri penerbitan bukunya, mereka membuat versi digital atau e-book dari buku cetak yang mereka terbitkan. Tidak hanya itu saja, penerbit di era seperti ini tidak lagi menganggap diri mereka sebagai pemasok buku fisik, melainkan ide dan informasi. E-book memiliki banyak kelebihan untuk para penggunanya. Akan tetapi di sisi lain, e-book juga memiliki kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan e-book. Kelebihan dari e-book itu sendiri memudahkan para pembaca atau penggunanya dalam mengunduh dari internet dengan cepat dibandingkan harus membeli buku dan mencari buku di toko buku, perpustakaan. E-book juga bisa diakses atau didapatkan dari beberapa toko penerbitan maupun perpustakaan digital yang ada. Handphone kalian bisa melalui aplikasi atau web, semua ada. Yang lainnya, kelebihan lainnya, e-book mudah ditemukan. Yang ketiga adalah untuk biaya dan juga ruang kapasitas penyimpanannya bisa sesuaikan. Juga keempat, e-book dapat diterbitkan sendiri secara self-publish dan penulis juga dapat langsung menerima feedback dari pembacanya. Oke, sekarang kekurangan dari e-book itu sendiri adalah teknologi e-book saat ini belum memadai.
termasuk biaya dalam alat membaca e-book yang terbilang mahal dan anggapan pembaca yang besar terhadap penyandang tunanetra yang sedang mengandalkan buku cetak versi huruf braille. Juga copyright yang menjadi masalah dalam e-book ini. Salah satunya adalah pembajakan e-book. Oke. Di Indonesia sendiri, e-book juga mulai tumbuh dan berkembang seiring dengan maraknya penggunaan internet dan gadget di kalangan masyarakat. Perkembangan e-book mendorong tumbuhnya penerbitan dan toko baru digital. Penerbit besar seperti Rosda Karya, Gramedia, Mizan, dan beberapa penerbit universitas mulai mengembangkan e-book store mereka. Ada pula penerbit yang tidak terlalu besar memilih untuk merger dengan penerbit besar demi dapat menerbitkan format buku dalam bentuk digital. Toko-toko buku digital juga mulai bermunculan. Bukan hanya toko-toko buku digital saja, melainkan perpustakaan juga terus berkembang dalam perkembangan teknologi. Salah satunya Perpustakaan Nasional. Mereka mengembangkan e-Pusnas, perpustakaan digital mereka, agar para pengguna dan pembaca dapat menggunakannya secara mudah dan dapat diakses kapanpun itu. e-Pusnas adalah salah satu perpustakaan digital berbasis 4.0 milik Perpustakaan Nasional RI dan dikembangkan oleh PT Wolu Angkasa Maya pada tahun 2016. Selain itu, e-Pusnas adalah aplikasi perpustakaan digital berbasis mobile atau e-mobile library yang mengusung tagline membaca semakin mudah. e-Pusnas hadir sebagai solusi terhadap kegemaran budaya membaca masyarakat Indonesia yang masih kecil, sehingga diharapkan dengan kemudahan akses e-Pusnas dapat meningkatkan minat baca dan hingga menjadikannya sebagai sebuah budaya. Oke, saya akan memberikan beberapa gambar aplikasi e-Pusnas. Kurang lebih dari gambar-gambar itu pasti kalian sudah mengerti bagaimana cara mengakses juga menggunakan aplikasi e-Pusnas. Itu tadi penjelasan mengenai penerbitan buku di Indonesia dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.